Tapi ingat baik-baik kata-kata saya ini ya. Memaafkan itu bukan berarti menggugurkan dosa yang telah ia lakukan kepada kita. Dia kalau belum dia minta maaf, maka dosa dia akan dibawa terus sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ajarkan kepada Anda adalah kemuliaan-kemuliaan, pengetahuan-pengetahuan yang melahirkan akhlak yang mulia. Karena itu praktekkan dalam kehidupan kita, apapun yang kemudian kita jalani dalam prosesi kehidupan sehari-hari. Demi Allah saya katakan, saya tidak mengajari Anda untuk menjadikan pengetahuan itu amunisi untuk pandai mendebat orang lain, atau mempraktekkan akhlak yang buruk untuk menjelekkan orang, karena perasaan sudah memiliki bekal yang baik sehingga menganggap orang jauh di bawah kita. Tidak. Saya selalu mengajarkan apa yang Anda dapatkan, praktekkan. Kalau cara ibadah, sempurnakan ibadah kita. Kalau dakwah, maka lembutkan hati kita untuk mengajak orang lain sekalipun hanya dengan doa. Paham sampai sini? Jadi kalau ada orang mengaku belajar dengan kami, tapi menjadikan bagian pengetahuannya hanya untuk mengecilkan orang, atau menjadikan itu sebagai amunisi untuk mendebat orang lain, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkannya. Siapapun termasuk yang berusaha menyakiti kita, maka respon dengan akhlak yang mulia. Doakan, ya, sampaikan, kalau perlu maafkan. Tapi ingat baik-baik kata-kata saya ini ya. Memaafkan itu bukan berarti menggugurkan dosa yang telah ia lakukan kepada kita. Hanya menghilangkan sekat yang terjadi antara kita dengan orang itu. Dia kalau belum dia minta maaf, maka dosa dia akan dibawa terus sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, si fulan disebut sesat misalnya. Ternyata tidak terbukti. Yang disebut sesat memaafkan. Sebelum yang meminta itu menyebut sesat minta maaf kepada orang itu, bahkan kalau dia menyebar kalimat itu pada orang lain, maka tetap tertulis dosanya bagi orang itu sampai dia kemudian bertobat meminta maaf dan menyelesaikan persoalannya. Jadi tidak ada ruginya kemudian Anda memberikan maaf pada orang lain. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Di ayat 134-nya, ciri ahli surga itu wal'afina 'anil nas, dia maafkan orang. Jadi kalau Anda sudah bisa maafkan orang, nanti Allah akan tutup keterkaitan hati Anda dengan orang itu. Anda tuh dibuat tenang, nggak mikirin dia, nggak terpikir persoalannya, nyaman aja. Cuman dia masih mikirin Anda. Terkumpul pada dirinya, sepanjang dia belum minta maaf kepada Anda, maka terakumulasi dosa bagi dirinya. Cuma Allah bebaskan Anda dari persoalan-persoalan terkait dengan orang itu. Anda sudah enak aja, nggak ada masalah. Jadi itulah diantara fungsi memaafkan orang lain, itu memberikan kelapangan pada jiwa sehingga perasaan kita nyaman dan beraktivitas pun tenang dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang seperti ini menunjukkan hatinya luas. Kalau sudah hatinya luas, maka Allah akan ganti rumahnya di surga dengan tempat yang lebih luas dari kelapangan hatinya. Karena itu orang seperti ini disiapkan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133-nya, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.